Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akuntansi manajemen yang beranggotakan Mirza Dani Zaimun Nasfiuddin, Dwiki Briandra, dan Erik Erlangga akan mempresentasikan tentang penentuan harga pokok berdasarkan proses. A. Karakteristik produksi. Karakteristik produksi adalah suatu kegiatan yang menghubungkan berbagai faktor produksi yang ada dalam upaya menciptakan suatu produk, baik untuk barang atau jasa yang memiliki manfaat bagi konsumen. Proses produksi disebut juga sebagai kegiatan mengolah bahan baku dan bahan pembantu dengan memanfaatkan peralatan sehingga menghasilkan suatu produk yang lebih bernilai dan bahan awalnya. Hasil dari kegiatan produksi adalah barang dan jasa. Barang merupakan suatu yang memiliki sifat-sifat yang kimia serta mempunyai masa waktu, sedangkan jasa merupakan suatu yang tidak memiliki sifat-sifat dan kimia serta tidak mempunyai jangka waktu antara produksi dengan konsumsi. B. Persediaan barang dalam proses pada penentuan harga pokok proses. Dalam proses pembuatan produk, umumnya bahan baku hanya dimasukkan dalam proses di departemen produksi pertama. Departemen produksi berikutnya hanya menambahkan biaya konversi saja, tetapi ada kalanya di dalam departemen setelah departemen produksi pertama ditambahkan pula bahan baku ke dalam proses produksi. Tambahan baku ini kemungkinan akan menambahkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam departemen yang bersangkutan. Tambahan bahan baku ini akan mempunyai pengaruh dalam penentuan harga pokok produk. Dengan demikian, jika dalam produksi sekarang dihasilkan produksi selain transfer ke gudang atau ke departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dan proses awal menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produksi setelah tersebut. Kemudian yang C, penentuan harga pokok tertimbang. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang, dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata tertimbang ini kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan cara mengalihkannya dengan jumlah kuantitasnya. Metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Dalam departemen produksi pertama, biaya yang harus diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produk adalah biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal merupakan biaya yang berasal dari periode sebelumnya. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang ini, biaya yang berasal dari periode sebelumnya ditambahkan dengan biaya dari periode sekarang. Kemudian dihitung rata-ratanya dengan cara membagi jumlah tersebut dengan unit ekuivalensi unsur biaya yang bersangkutan. Harga pokok rata-rata per unit ini kemudian dikalikan dengan jumlah unit produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya. Untuk menghitung total harga pokok produk selesai tersebut, harga pokok rata-rata unit ini juga digunakan untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode. D. Input berganda dan departemen berganda. Akuntansi untuk produksi dalam penentuan harga pokok proses dibuat menjadi lebih rumit dengan pembebanan input-input produksi yang tidak seragam dan kehadiran departemen pemrosesan yang lebih dari satu. Pembebanan input produksi yang tidak seragam atau tidak merata, dengan mengasumsikan pembebanan biaya konversi yang tidak seragam tenaga kerja langsung dan overhead menjadi masuk akal. Input tenaga kerja biasanya diperlukan sepanjang proses
dan overhead biasanya dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Bahan baku di sisi lain dibebankan secara seragam. Dalam banyak contoh, bahan baku ditambahkan pada proses awal atau dalam proses akhir. Departemen lebih dari satu. Dalam proses produksi, beberapa departemen menerima barang yang selesai dari departemen-departemen sebelumnya. Pendekatan yang umumnya dilakukan adalah memperlakukan barang yang diterima dari departemen sebelumnya sebagai kelompok bahan baku yang terpisah saat menghitung unit ekuivalen. Oleh karena itu, departemen yang menerima barang yang dipindahkan ke dalam akan memiliki 3 kelompok input, yaitu yang pertama, satu bahan baku yang diterima dari departemen sebelumnya. Yang kedua, satu bahan baku untuk ditambahkan. Yang ketiga, satu untuk biaya konversi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.